Awi, bulan lalu, tepatnya November, 17 November yang lalu, ada deklarasi hak asasi manusia untuk wilayah ASEAN. Anda bisa ceritakan soal itu? Ya, benar sekali bahwa November kemarin dalam KTT atau Summit para pemimpin negara-negara ASEAN, mereka menandatangani apa yang disebut sebagai Phnom Penh Declaration. Di sana, pemimpin ASEAN yaitu kepala-kepala negara-negara ASEAN sepakat untuk mengadopsi gagasan hak asasi manusia, mekanisme hak asasi manusia berlaku di kawasan Asia Tenggara. Artinya, sebagai kita orang Indonesia katakanlah yang memiliki beberapa hak gitu, misalkan hak asasi seperti hak untuk hidup, hak untuk berekspresi, hak untuk mengeluarkan pendapat dan sebagainya, itu mulai disamakan. Artinya ada pengakuan terhadap hak-hak yang sudah eksis di Indonesia barangkali, ada beberapa sekumpulan hak yang sekarang sama. Jadi kita sebagai Indonesia tidak perlu khawatir katakanlah kalau kita pergi ke Brunei ketika kita ingin menyelenggarakan keyakinan kita, karena hak tersebut telah dijamin juga lewat mekanisme regional disebut deklarasi hak asasi ASEAN. Itu pentingnya. Anda ingin menyatakan bahwa peran Indonesia dalam hal ini sangat besar, karena disinilah lebih dulu hak asasi manusia itu diterapkan, begitu? Sejarah HAM ASEAN itu tidak lepas dari sejarah gerakan masyarakat sipil, khususnya negara-negara yang terlebih dahulu telah melalui masa-masa demokrasi. Sebut saja Filipina yang pertama kali membuka diskusi tentang hak asasi manusia dan regionalisme. Waktu itu tahun-tahun 91 ketika jelang deklarasi Vienna, ada banyak sekali diskursus tentang hak asasi manusia di tingkat kawasan, dan pada akhirnya menyusul Indonesia ketika kultur demokratisasi mulai ada di Indonesia. HAM pun menjadi agenda politik luar negeri Indonesia yang juga mendorong percepatan dari dilaksanakannya hak asasi manusia ini. Mas Awi, kira-kira ini pertanyaan mendasar sebetulnya. Kenapa kita harus mengadopsi prinsip-prinsip hak asasi manusia itu? Mengapa kita perlu mengadopsi prinsip-prinsip hak asasi manusia? Karena memang hak itu bersifat universal. Hak itu harus dimiliki, kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak warga negaranya. Sehingga kalau ada satu negara yang tidak menjamin atau mengurangi hak warga negaranya, di sana ada persoalan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Mengapa ini penting? Mengingat tidak ada satu regionalisme dimanapun yang tidak memiliki standar culture yang sama. Jadi harus ada, ketika kita sepakat untuk membentuk satu kawasan yang disebut barangkali akan menjadi ASEAN Community ke depan 2015, maka community macam apa yang harus kita bangun? Maka acceptance terhadap human right, pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia itu menjadi standar yang ada di mana-mana. Ada di Eropa, ada di Afrika, bahkan ada di Inter-Amerika. Artinya jika memang ASEAN memang ingin membangun satu komunitas, maka komunitas yang melindungi hak-hak dasar manusia itulah yang kedepannya akan dibangun. Dan ini menurut saya menjadi penting ketika ada banyak kerjasama ASEAN dengan negara-negara seperti China, Jepang, Korea Selatan, Amerika, yang barangkali akan banyak menanamkan modal ataupun banyak melakukan investasi di sini. Jika tidak ada penghargaan, tidak ada penghormatan terhadap hak asasi manusia, bagaimana itu semua bisa dikontrol? Mekanisme apa yang menjamin hak masyarakat sipil, korban itu bisa dilindungi? Hanya hak asasi manusia lah yang bisa memproteksi hak-hak mereka untuk bisa terlindungi. Biasanya kasus yang paling mungkin kasus pelanggaran hak asasi yang paling mungkin terjadi di kawasan Asia Tenggara sebenarnya apa? Sangat bermacam-macam. Barangkali kalau kita melihat negara-negara seperti Vietnam, kita mudah saja mendapatkan berita saat-saat ini kalau banyak bloggers bahkan mereka atau di Malaysia yang tidak bisa menuliskan apa yang menjadi keprihatinannya terhadap pemerintahan saat ini. Mereka bisa saja diculik, bisa saja ditangkap. Ini menjadi persoalan. Juga hak untuk
kebebasan beragama barangkali di Indonesia, berkeyakinan yang dianggap katakanlah berbeda bisa jadi dikriminalisasi di Indonesia. Artinya di negara-negara Asia Tenggara ada banyak sekali persoalan hak asasi manusia. Sebut yang paling saat ini menonjol adalah kasus Rohingya di Myanmar. Di sana ada hak kewarganegaraan yang tidak diberikan oleh pemerintah Myanmar dan mereka diusir, dan ini bisa berjalin tundan dengan persoalan etnisitas dan persoalan keagamaan. Bisa jadi orang-orang yang diekspel dari daerahnya itu karena mereka kebetulan juga beragama Muslim, jika itu didekati oleh kelompok-kelompok radikal, ini bahayanya di kawasan regional seperti apa? Bisa saja explode atau meledak itu tidak hanya di Burma, tapi bisa kemana-mana. Ini menjadi persoalan. Itu artinya kalau ada pelanggaran HAM di suatu negara di ASEAN, maka negara lain yang masuk dalam anggota ASEAN bisa intervensi ke sana. Saat ini mekanisme yang ada deklarasi, kemudian ada komisi, dan diharapkan ke depan akan ada yang namanya court-nya. Artinya ada 3C, convention, commission, and court. Ini yang kita harapkan. Jika sampai kita berjuang, aktivis HAM, kemudian pemerintah, orang-orang yang memang sepakat membangun mekanisme HAM sampai pada tingkatan membentuk pengadilan HAM regional seperti yang dimiliki oleh Eropa maupun Afrika, tentu saja ini akan menjadi kemajuan bagi negara-negara yang barangkali saat ini masih dengan mudah menculik warga negaranya, membunuh warga negara karena mereka mengkritik, karena berbeda dengan pendapat mainstream. Saya rasa ASEAN akan memiliki ini cita-cita yang terus saya dan teman-teman yakini bahwa kita harus membangun satu mekanisme HAM yang kuat, bukan sekedar sebagai gincu-gincu politik semata. Baik, terima kasih Mas Awi.